Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Putri. Putri ada di kelompok berapa? Kelompok 1 ya kayaknya ya. Ya, oke. Berarti nanti kelompok 1 personilnya cuma 4 orang. Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita seperti biasa melakukan tepuk semangat. Gimana, masih ingat ya? Masih. Tepuk semangat. 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 Oke, masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa? Eksoterm. Berarti ingatannya masih sangat kuat ya tentang eksoterm dan endoterm. Seperti biasa di kurikulum Merdeka pasti ada capaian pembelajarannya. Berikut sudah bersedia tayangkan capaian pembelajarannya. Selanjutnya kita ke persepsi terlebih dahulu, di mana analogi konsepnya eksoterm itu dianalogikan seperti ada seorang nasabah. Tahu nasabah ya saya? Tahu. Apa nasabah? Orang yang menabung. Oke, seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank. Bank itu diibaratkan sebagai sistem, kemudian bank mengeluarkan uang kepada nasabah. Berarti dari sistem mengeluarkan sesuatu ke lingkungan. Nasabah itu disebut sebagai lingkungan. Jadi intinya reaksi eksoterm adalah apa, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Iza. Reaksi yang disertai dengan perpindahan skala dari sistem ke lingkungan. Oke, contohnya apa, Nak? Orang yang sedang mendekati api unggun. Oke, orang yang sedang mendekati api unggun. Pernah kalian mendekati api unggun saat kemah? Gimana rasanya? Hangat di tubuh kita, gitu kan ya? Nah, sistemnya apa? Sistemnya adalah api unggun. Lingkungannya adalah orang-orang atau makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, sekarang adalah reaksi endoterm. Analoginya adalah orang yang sedang menabung ke bank. Gimana orang yang sedang menabung di bank? Nah, nasabah tadi sebagai sistem. Sistemnya itu menabung ke bank. Nah, seperti itu. Mohon maaf, banknya sebagai sistem, nasabahnya sebagai lingkungan. Nah, kira-kira apa itu reaksi endoterm? Silakan. Oke, silakan Mbak Yunita. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini kalor diserap oleh sistem dari lingkungannya. Contohnya, Reaksi fotosintesis. oke, kalian tahu fotosintesisnya? Tahu. Ya. Nah, siapakah yang melakukan fotosintesis? Tumbuhan. Selanjutnya, Bu Zia memberikan 3 gambar seperti biasa ya. Gambar yang paling kanan sendiri, gambar apa di situ? Orang yang melarutkan sitrus. Oke, nah, melarutkan sitrus. Rasanya bagaimana? Dingin. Kira-kira
dikompres dengan es batu atau kalau enggak diberi pulpen. Kira-kira termasuk dalam peristiwa apa itu? Indodrem. Sudah tahu ya, masih ingat ya berarti ya. Ini tadi Bu Zia hanya merefresh saja. Nah, ini Bu Zia memberikan video supaya kalian lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Silakan lihat. Wah. Pada video atau percobaan yang pertama tadi dia melakukan apa, Nak? Jadi kalau orang sedang melakukan deterjen itu pada saat dirasakan itu rasanya lebih hangat. Karena rasanya lebih hangat termasuk dalam reaksi eksoterm karena berpindahnya dari kalau dari sistem ke lingkungan. Penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Berarti kira-kira pada tujuan pembelajaran tadi hari ini kita akan ngapain, Pak? Praktek ya, praktek untuk memecahkan masalah dari waktu yang berkarat. Selanjutnya orientasi masalah. Situ ada cerita Pak Tukang sedang membuat meja, tetapi paku yang digunakan berkarat semua. Akhirnya kalau pakunya berkarat, biasanya kalau di palu seperti ini, kalau nggak bengkok, dia patah. Nah, menurut kalian apakah paku tersebut dibuang atau dihilangkan karatnya? Dihilangkan karat.
gambarnya. Kira-kira permasalahan apa yang terdapat pada gambar tersebut? Permasalahannya. Di situ di gambar tersebut masalahnya apa? Sama dari fenomena. Paku bergerak. Oke. Di sini ada gambar asam cuka dan baking soda. Kira-kira apa ya fungsi dari bahan tersebut? Nanti akan kita praktekkan. Permasalahan yang bisa diambil adalah yang pertama. Silakan siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Angkat tangan, silakan. Yang bisa menyebutkan permasalahannya apa, Nak? Yang pertama. Ayo silakan. Siapa? Ayo. Ya, silakan Iza. Bagaimana cara menghilangkan karat paku? Oke, permasalahan pertama bagaimana cara menghilangkan karat paku. Yang kedua siapa? Ya, silakan itu. Jadi reaksi apakah yang menyertai gitu ya pada perkaratan paku eksoterum atau endoterum? Selanjutnya siapa yang mau menjawab lagi? Ya, silakan Mbak. Reaksi apa yang terjadi pada saat campuran yang menghilangkan karat paku ekstern atau endoterum? Oke, nanti kita akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sekarang ke organisasi peserta didik, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Selagi kalian berkumpul dengan kelompoknya, Dia akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Silakan berkumpul. Di sini kelompok 1, belakangnya kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Monggo silakan berkumpul. Sudah memegang LKPD dan bahan ajar semua, Nak? Oke, sudah. Selain Buzia mencetak, karena di situ hanya ada satu cetakan ya, Buzia juga telah membagikan di Google Drive, sudah Buzia bagikan ke grup kelasnya. Nanti bisa kalian menggunakan HP untuk searching tersebut, searching E-modul dan LKPD atau sumber-sumber yang lain ya. Selanjutnya ke tahap penyelidikan. Sudah siap belajar hari ini ya? Sudah. Silakan LKPD-nya dibuka, Nak, di halaman 3, orientasi terhadap masalah. Tadi sudah dipecahkan ya, Nak, ya, orientasi terhadap masalahnya. Kira-kira masalahnya tadi apa? Pak Tukang. Pak Tukang. Kenapa Pak Tukang? Dari fenomena Pak Tukang tadi apa masalahnya? Siapa kalau kalian bisa menjawab? Iya, silakan kelompoknya Yunita, kelompok 2. Cara menghilangkan karat pada paku. Terus ada lagi? Iya, silakan kelompok 1. Apakah reaksi pergerakan paku termasuk eksoterum atau endoterum? Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada yang berbeda, Nak, dari permasalahan tersebut? Ada ya, semua ya, Nak, ya. Selanjutnya kalian buka di halaman 4, organisasi belajar. Kalian sudah berkumpul dengan kelompok, sudah membagi tugas? Bagus sekali. Sekarang ke tahap penyelidikan. Silakan kalian jawab di situ rumusan masalah di halaman 4 ya, Nak.
hipotesis variabel alat dan bahan sama langkah kerja. Silakan dikerjakan dulu. Luzia beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Ini kelompok 1 ya. Oke, bagaimana? Sudah ada kesulitan di kelompok 1 dan dia itu mengerjakan rumusan masalah ya. Oke. Ini kelompok. Sekarang sudah mulai mengerjakan apa? Rumusan masalah. Ya, yang di sini ya. Silakan dikerjakan. Itu jawabannya ya. Oke. Ini kelompok 4. Ayo silakan dikerjakan rumusan masalah, hipotesis, variabel ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, sekarang masih belum ya. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit ya, Nak. Sambil kalian mengerjakan, Luzia juga memberikan beberapa pertanyaan ya. Kira-kira rumusan masalahnya apa? Dari kelompok yang lain ada yang sudah mengerjakan rumusan masalah? Ya, silakan kelompok 1. Rumusan masalahnya apa, Nak? Bagaimana cara menghilangkan karat pada paku? Reaksi apakah yang terjadi pada proses perkaratan paku? Apakah reaksi eksoterum atau reaksi endoterum? Oke, dari kelompok 1 tadi sudah memberikan 2 rumusan masalah. Kira-kira apakah ada tambahan atau ada perbedaan dari kelompok yang lain? Silakan kelompok 2. Memberikan tambahan atau perbedaan rumusan masalah tambahan ya apa nak? Reaksi apa yang terjadi pada campuran yang digunakan untuk menghilangkan karat pada paku? Apakah eksoterum atau endoterum? Oke, kira-kira dari kelompok yang lain ada perbedaan nak? Halo, rumusan masalahnya sama semua? Iya. Ada berapa rumusan masalah tadi? Iya. Kalau ada 3 rumusan masalah berarti hipotesisnya ada berapa? 3. Siapa yang bisa menjawab hipotesisnya? Silakan kelompok 4. Berdasarkan literatur, cara menghilangkan karat pada paku yang dengan menggunakan campuran antara baking soda dan asam cuka. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 1 tadi ya. Jadi menggunakan campuran baking soda dan asam cuka gitu ya. Itu tadi menjawabnya dari literasi atau dari mana? Literasi. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, kelompok mana yang menjawab? Silakan kelompok 3. Reaksi eksoterum. Nah, reaksi pada perkaratan paku adalah reaksi eksoterum. Ada perbedaan jawaban? Enggak. Tadi kelompok 1 sama berarti eksoterum juga sama. Pertanyaan ketiga, rumusan masalah ketiga apa nak? Iya silahkan. Dari kelompok 2. Reaksi endoterum. Berarti campuran antara baking soda dan asam cuka merupakan reaksi endoterum. Baik. Sampai sini untuk hipotesis ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya ke variabel. Ada 3 variabel ya, nah ya, variabel kontrol, variabel manipulasi, sama variabel respon. Kira-kira variabel kontrolnya apa? Ya, silakan kelompok 2. Oke, variabel kontrol itu berarti yang harus ditetapkan ya. Tadi karatnya pada
kelompok 1 ambil sini. Nah, ini airnya untuk melap ya, untuk mencuci. Ini apa namanya, asam cuka, ini baking soda, silakan diambil. Sama ambil ini sama pakunya yang tidak berkarat 1, yang berkarat 4. Oke, boleh. Ini lapnya. Kalau kayaknya kalau 2 orang nggak cukup, 3 orang mungkin. Silakan ambil ini ya. Ini asam cukanya. Air paku yang berkarat ambil 4. Oke, yang nggak berkarat ambil 1. Silakan kembali. Untuk kelompok 3 dan 4 silakan maju ke depan mengambil alatnya dan bahan. Silakan. Ini beda. Ini kelompok. Kan kelompok berapa? 3. 3 sini. Diambil semua wes. Ini pakunya juga diambil 4 ya. Pakunya ambil 4 ini. Ini Iya semua nak. Ini sama yang nggak berkarat 1. 4. Ini pakunya. Siapa yang megang paku? Ini nak lap sama termo sama sendok ini. Silakan diambil. kita 1. Baik, sudah mengambil semua ya nak ya? Sudah. Sekarang kalian lakukan percobaannya sesuai dengan langkah kerja yang sudah kalian susun. Silakan beliau beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Pokoknya gelasnya gelas 1 gelas 3 ya. Setelah itu 1 dulu diberi perlakuan, terus langsung diaduk. Gelas 1 dulu diberi perlakuan, terus diaduk. Langsung diaduk. Terus suhunya diukur. Waktu, oh enggak, waktunya nanti pada saat paku ya. Suhunya diukur nak. Iya, hati-hati loh ya. Ini percobaannya hati-hati ya nak. Nanti jangan lupa sebelumnya saat sudah diberi semua, oke? Sip ya, sip. Hati-hati ya orang, karena pada saat yang susah itu langsung mengeluarkan susah. Oke. Ini diukur. Langsung itu dicampur. Kasih air. Mau tetapi di mana? Ini kan dikasih baking soda, tapi 1 dikasih, gelas 1 dikasih 1 sendok. Kon, ayo silakan sesuai dengan apa kata yang sudah kalian lakukan. Dalam. Oke, hati-hati ya sayang. Hati-hati. Langsung meluap. Oke, langsung diaduk nanti. Nah, kalau butuh tisu jangan lupa ya, tisunya di depan boleh digunakan. Suhunya sedang diukur. Suhu yang pertama tadi berapa? Suhu lingkungannya dicatat dulu berapa? Di lembar pengamatannya mana? Di lembar pengamatan. Jangan lupa hasilnya ya. Suhu lingkungannya tadi berapa derajat? 29. Oke, langsung ditaruh nak. Mana? Sing gelas 1. Oh iya. Jangan dipegang karena tangan sampai mempengaruhi. Tadi suhu lingkungannya 29 derajat ya nak ya. Jangan dipegang ya, jangan dipegang. Ininya jangan dipegang. Jangan dipegang. Nah, ya Allah. Ini. Nah. Lepas. Nah, ini.
29. Ditulis. Sekarang menjadi berapa derajat itu? 23. Kalau 23 ditulis 23. Jadi berapa derajat? Saya dulu. Rom. Ya. Hasil pengamatan ditulis dulu ya. Hasil pengamatan. Jangan ditulis. 29 kan tadi ya? Sudah, kalau sudah langsung ke kelas kedua langsung. Oke. Sudah dituangkan tadi. Sudah. Habis itu dimasukkan lagi. Dua ya, bahasanya ya. Kalian pernah melakukan kayak gitu dari masa juga? Tidak pernah. Sekarang pengalaman kan ya. Hati-hati, jangan sampai tumpah-tumpah. Reaksinya apa? Kalau suhunya turun berarti lingkungannya kan berbeda. Sekarang ini suhu berapa? Kalau itu berarti reaksi apa? Sudah dicatat ya? Yang kedua berapa derajat? 20. Jangan dipegang, soalnya kalau dipegang mau nanti 21 ya, sudah ditulis 21. Yang kedua sudah tahu. Yang ketiga sudah tahu. Gimana yang pertama sudah tahu berapa derajatnya, nanti sudah ditulis. Langsung ditulis. Yang pertama coba langsung. Jadi satu perlakuan lihat. Jangan langsung kalian. Tuh yang pertama dari berapa jadi berapa? Jadi berapa? Tulisnya. Berapa derajat menjadi berapa derajat? Jangan dipegang. Ini jadi berapa derajat? Bentuknya. Tunggu sampai dia stabil ya. Kalau sudah semua, kalau sudah diukur suhunya semua, sudah selesai semua, pakunya dimasukkan ya sesuai langkah kerja. Kalau yang ketiga berapa? 25. Masa 25? Ini yang ketiga tak? Iya. 3 sendok. Masa lebih dinginan yang 20, yang 2 sendok? Enggak, ini kan 24, ini 25. Duh. Kalau ini 25 kan lebih. 25 di Soalnya sampai mungkin terlalu lama tadi. Harusnya lebih rendah. Ini aja. Gimana? Sudah. Yang kedua sudah. Ketiga berapa coba lihat hasilnya. Ini berapa? 22. Hasilnya
Pliket maksudnya. Kemarin nak bareng gitu. Tunggu ya reaksinya. Iya. Sudah mulai masukkan. Jangan lupa stopwatchnya ya. Tadi berbareng kamu masukkan kanan. Stopwatch siap-siap ya. Memasukkan pakunya berbarengan. Ayo. Semuanya. Iya, buat lihat kalau ini kan tidak tanya. Kondisi paku sama dibandingkan sesuai itu ya. Gimana masih lama? Masih ada karetnya. Coba lihat yang tabung 13. Ya. Pakunya hilang. Oh masih. Terus lanjutkan. Iya, 5 sampai 7 menit. Sambil diaduk ya. Nah. Sudah. Nanti menit ke-7 dilihat ya. Sambil menunggu, perhatiannya sebentar, sambil menunggu bereaksi pakunya, kalian mengisi kolom analisis ya, tabel analisisnya silakan dikerjakan sambil menunggu.
Gimana sudah terjadi ya? Belum. Belum berarti sudah ya. Kalau ini kelas bisa lagi ada lapnya kan ya? Itu yang berapa? Tiga. Sudah diangkat yang sapu lantai 3. Coba diangkat. Nah itu kan sudah ada yang sapu namanya kan itu tilap. Cepat berganti-ganti. Apa nanti buat perbandingan ya? Sudah diangkat semua tak? Sudah. Iya. Silakan diangkat semua waktunya. Silakan diangkat semua waktunya. Buat perbandingan. Semua harus perbandingan ya. Silakan diangkat semua waktunya. Sudah diangkat semua pakunya? Sudah. Sekarang silakan kalian catat hasil pengamatannya. Kalian isi analisisnya. Setelah itu kalian tulis laporan praktikumnya. Silakan dimulai. Coba tabel 1, 2, 3 nya. Satunya kita lihat.
semakin banyak baking soda, semakin Kok tegang sih wajah? mana perbandingannya? Tahu perbandingannya kan ya? Nanti ditulis pengamalannya di bawahnya tahu. Jadi tadi di kelas 1, kelas 2, kelas 3 perbedaan karatnya seperti apa ya? Sudah dibedakan kelas 2, 3. Mana? 1, lebih sedikit kan karatnya lebih banyaknya mana? Sampai tulis hasilnya kamu di sini mbak. Ya. Jadi intinya karatnya kalau bilang di jika ya. Gimana karatnya? Ini sama dibandingkan dengan sebelum di apa-apakan. Ini 1, ini 2, yang 3 lebih banyak. Ini sampai bawah, teksturnya pun terasa ya. Nanti sampai tulis hasilnya di untuk perbedaan karatnya. Ya, silakan sekarang kalian tulis laporan hasil pengamatannya. Sudah, setelah itu presentasi. Gimana Nak? Sudah selesai tulis laporannya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk menyajikan hasil karya. Oke, untuk menyajikan hasil karya biar semua kelompok itu tampil ke depan. Kelompok 1 kalian mempresentasikan dari alat bahan sama langkah kerja. Ya. Kelompok 2, halo kelompok 2, mempresentasikan tentang hasil pengamatan. Kelompok 3, halo, kelompok 3, kalian presentasikan analisisnya yang ada di tabel itu ya, yang dikerjakan tadi ya. Kelompok 4, kesimpulan. Oke, sudah paham semua? Silakan sekarang maju kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, alat. 4 buah wadah, 4 paku berkarat, 1 paku tanpa karat, 1 buah lap, dan termometer. Bahannya 1 botol Suka 150 ml, 1 buah baking soda, 1 botol air 600 ml. Langkah kerjanya yaitu: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, campurkan baking soda dengan asam cuka. Wadah pertama, baking soda 1 sendok makan, ditambah 50 ml asam cuka, aduk hingga rata dan cek suhunya. Yang kedua, wadah 2, baking soda 2 sendok makan,
ditambah 50 ml asam cuka, agar hingga rata dan dicek suhunya. Pada ketiga, baking soda 3 sendok makan, ditambah 50 ml asam cuka, agar hingga rata dan cek suhunya. Yang ketiga, tindakan berkarat pada masing-masing warga. Yang keempat, amati perubahan yang terjadi pada karat paku secara berkala selama 15 menit. Yang kelima, apabila karat sudah mulai menghilang, bilas dengan air bersih. Yang keenam, berikan paku menggunakan lap. Itu instruksi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk menyajikan hasil karyanya. Silakan disajikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Percobaan yang pertama, masak baking soda 1 sendok makan. Reaksi yang terjadi adalah isoterm. Waktu yang dibutuhkan 7 menit. Suhu lingkungan 29 derajat Celcius. Setelah pencampuran baking soda dan asam cuka 26 derajat Celcius. Percobaan kedua, masak baking soda 2 sendok makan. Reaksi yang terjadi isoterm. Waktu yang dibutuhkan 7 menit. Suhu lingkungan 29 derajat Celcius. Setelah pencampuran baking soda, suhunya yaitu 26 derajat Celcius. Percobaan ketiga, masak baking soda 3 sendok makan. Reaksi yang terjadi adalah isoterm. Waktu yang dibutuhkan 7 menit. Masa lingkungan adalah 20 suhu lingkungan adalah 29 derajat Celcius. Setelah pencampuran baking soda dan asam cuka 24 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan, Mas, yang lebih cepat yang mana? Karat yang lebih cepat bilang. Yang ketiga, Berarti bagaimana? Yang kelompok yang lain bagaimana, nak? Yang lebih cepat itu yang gelas ketiga atau kedua atau pertama? Tiga. Berarti yang lebih cepat bilangnya itu adalah gelas nomor 3. Berapa tadi masanya? Berapa sendok makan tadi? 3 sendok makan. Semakin banyak baking sodanya, suhunya semakin dingin atau tidak? Semakin dingin. Oke, semakin dingin. Ada perbedaan dari kelompok yang lain? Betul. Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 menyajikan. Yang keras ya, biar semuanya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berdasarkan hasil pemecahan masalah yang telah kalian lakukan, 1. Bagaimana kondisi paku setelah diberi perlakuan? Setelah diberi perlakuan, karat paku menghilang dan berisi kembali. 2. Bandingkan paku sebelum dan setelah perlakuan. Paku sebelum diberi perlakuan masih ada karatnya, sedangkan paku yang sudah diberi perlakuan sudah hilang karatnya. 3. Tuliskan pesan
persamaan reaksi pada saat proses perkaratan paku. 2 Fe plus O2 plus NH2O sama dengan Fe2O3 NH2O. 4. Reaksi perkaratan paku termasuk dalam reaksi exotherm atau endotherm. Jelaskan sekalian. Secara literatur termasuk dalam reaksi exotherm. 5. Bagaimana susah mencampurkan baking soda dengan asam cuka? Apakah suhunya lebih dingin atau lebih panas daripada suhu lingkungan? Suhunya lebih dingin. 6. Berdasarkan analisis jawaban nomor 5, maka reaksi pada saat mencampurkan baking soda dengan asam cuka termasuk dalam reaksi endotherm. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada perbedaan jawaban dari hasil analisisnya? Tidak. Saya tekankan lagi ya. Jadi pada perkaratan paku tadi termasuk reaksi apa, Nak? Perkaratan pakunya exo atau endo? Exotherm. Kalau pencampuran antara baking soda dan asam cuka tadi termasuk peristiwa apa? Endotherm. Kenapa kok disebut endotherm? Karena suhunya lebih dingin, gitu ya. Terus kemudian apa tadi pertanyaan pertama tadi? Karetnya. Oke. Kondisi pakunya kalian setelah ada perlakuan bagaimana? Apakah berbeda sebelum perlakuan dengan setelah perlakuan atau sama? Ada perbedaan atau sama? Berbeda. Berarti karetnya sudah mulai hilang atau tidak? Oke. Hilang sempurna tidak, tapi sudah ada beberapa yang hilang. Gitu ya. Oke. Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kesimpulannya bagaimana, Nak? Ada yang bisa menjawab kesimpulannya? Percobaan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pertama, paku yang berkarat merupakan reaksi exotherm. Kedua, karat pada paku bisa dihilangkan menggunakan campuran antara baking soda dan asam cuka. Ketiga, reaksi yang terjadi pada saat pencampuran baking soda dengan asam cuka adalah reaksi endotherm karena suhu di sistem lebih tinggi daripada suhu di lingkungan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 4, bahwasannya kesimpulannya adalah yang pertama, paku yang berkarat merupakan reaksi exotherm. Karat pada paku bisa dihilangkan menggunakan campuran antara baking soda dan asam cuka.
Ada ke depan semua nak. Oke, ujian ingin bertanya ke kalian. Apakah pembelajaran hari ini bisa menarik daya pikir kalian, meningkatkan daya pikir kalian? Bisa. Tadi pada saat proses pemecahan masalah, kalian menggunakan literasi atau tidak? Literasi. Literasinya berdasarkan internet atau dari mana saja? Boleh disebutkan? Yang pertama dari mana? Yang kedua? Buku. Oke, berarti literasinya dari internet dan bahan ajar. Kemudian kalian menemukan masalah tadi berdasarkan apa? Orientasi masalah tadi berdasarkan apa nak? Yang keras? Fenomena yang telah Buzia berikan. Nanti kan ada fenomena. Kalian mengamati fenomenanya, kemudian kalian menemukan suatu permasalahan. Oke, pembelajaran hari ini sudah menarik? Sudah. Oke. Baik, karena sudah duduk di tempatnya masing-masing, Buzia lakukan proses terlebih dahulu. 1, 2, 3. Itu semua soal pilihan ganda ya nak ya. Silakan.
lagi ya. Ada yang sudah selesai kan? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Apakah sudah selesai ya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ayo silakan yang belum segera dikumpulkan. Kurang berapa orang yang belum? Yang belum mengumpulkan? Ini tinggal. Bisa. Oke, sudah. Semoga nanti hasil prosesnya lebih baik daripada hasil pretest ya. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan dan penyampaian materi selanjutnya. Menurut kalian ini, kelompok mana yang paling aktif? Tiga. Pada 2 minggu yang lalu pada saat kita praktek, kelompok yang paling aktif adalah kelompok 2. Ya. Sekarang yang paling aktif adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas kisi-kisi soal KS ya. Karena pertemuan selanjutnya insya Allah 2 atau 3 minggu yang akan datang akan melakukan kegiatan SAS. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Nak sampai di sini? Tidak ada? Sudah paham ya apa itu eksoterm, endoterm? Sudah lebih mengenal ya sekarang? Sudah tahu manfaatnya materi eksoterm, endoterm? Tadi manfaatnya salah satunya untuk apa ini ayo? Penghilangan karang pada paku. Karang pada paku atau besi itu ya salah satu manfaatnya. Baik, itu saja dari Budia. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat. Sebelum pelajaran ini diakhiri, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. dirapikan untuk melanjutkan pembelajaran setelahnya juga.
Pun.